kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat siaran atau lewat online, dan kita memulainya karena memang kita harus melakukannya itu. Saudara-saudara, hubungan antara Tuhan Sang Pencipta dengan umatnya, kadang-kadang Tuhan menggambarkan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ada waktunya Tuhan menggambarkan hubungan itu bagaikan seorang bapa dengan anak, dengan maksud supaya anak itu merasa tenteram dan nyaman serta aman dekat bapaknya. Kadang-kadang Tuhan memberikan satu gambaran betapa akrab dan dekatnya hubungan tersebut. Tuhan menggambarkan bagaikan seorang tuan dengan hambanya, yang membuat kita mesti bekerja dengan sepenuh hati, dan karena ada upah yang Tuhan sediakan menanti kita semuanya. Kadang-kadang Tuhan juga menggambarkannya seperti seorang janda yang ditinggal oleh suaminya, dan Tuhan berkata, "Akulah suamimu," membuat kita tak pernah merasa sendirian. Dan itu yang Tuhan katakan, "Sekali-kali aku takkan pernah meninggalkan kau." Ada waktunya Tuhan menggambarkan hubungan tersebut bagaikan seorang suami mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang begitu akrab, dibutuhkan agar kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat hubungan yang berbeda lain dari itu semua, dan saya akan membacakan dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 berkata demikian, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Dari ayat ini kita lihat satu tema tentang Tuhan gembala yang baik. Tuhan gembala yang baik. Saudara-saudara, ada banyak orang baik di dunia ini. Gembala yang baik tidak hanya sudah memberikan penyertaan kepada dombanya. Gembala yang baik bukan hanya sudah menyediakan rumput yang hijau bagi domba pemeliharaannya. Gembala yang baik tidak hanya memberikan naungan kepada domba pemeliharaannya. Saudara-saudara, gembala yang baik, apa yang baik yang bisa kita sebut Tuhan sebagai gembala yang baik tersebut? Tuhan gembala yang baik oleh karena Ia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Tuhan gembala yang baik sudah memberikan nyawanya bagi keselamatan bagi domba-domba. Jadi Tuhan gembala yang baik tidak hanya sudah memelihara kita, tidak hanya sudah menjagai kita, tapi Dia sudah menyerahkan nyawanya buat keselamatan kita, domba-dombanya. Saudaraku, apa yang Tuhan mau berikan kepada domba-dombanya dengan menyerahkan nyawanya kepada kita? Apa yang didapat oleh seorang domba atau yang diterimanya dengan mempunyai gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita? Ada dua hal yang Tuhan berikan yang didapat oleh seorang domba terhadap gembalanya yang telah menyerahkan nyawanya. Yang pertama, Yohanes 10 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28 berkata demikian, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudara-saudara, gembala yang baik yang sudah menyerahkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya memberikan yang pertama, hidup yang akan datang. Memberikan hidup yang akan datang. Saudara-saudara, hidup tidak hanya sekarang di dalam dunia, tapi ada hidup setelah kematian. Apakah hidup setelah kematian itu bahagia selamanya, senang? Atau hidup
hidup setelah kematian itu menderita selama-lamanya. Dan ini kurang diperhatikan oleh manusia. Manusia hanya mikir yang sekarang, tapi tidak memikir yang akan datang. Tapi Yesus yang adalah gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Dia tahu kebutuhan domba. Yang pertama yaitu memberikan hidup yang akan datang. Saudara-saudara, kematian pasti akan terjadi. Dan orang sering tidak memperhatikan apa yang terjadi setelah kematian. Yesus sang pencipta kita, Dia memberitahukan kepada kita domba-dombanya bahwa Ia telah mati di kayu salib untuk memberikan hidup yang akan datang. Apa itu, saudara-saudara? Hidup yang akan datang. Dituliskan ayat ini, Ia akan mendapatkan hidup yang kekal dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ini bicara tentang jaminan dan kepastian. Memberikan jaminan dan kepastian keselamatan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Di manakah manusia mendapatkan jaminan seperti ini? Itu sebabnya dalam kekristenan tidak pernah diberikan satu pengharapan yang palsu, tapi selalu diberikan kepastian bahwa sorga itu bukan mudah-mudahan. Sorga itu bukan apa katanya nanti nasib manusia baik atau tidak, tetapi keselamatan itu sudah dibayar di atas kayu salib waktu Yesus mati bagi domba-dombanya. Ia memberikan kepastian dan memberikan jaminan yang menjamin kehidupan kita setelah kematian untuk hidup selama-lamanya. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa-jasa usaha ibadah kita, tapi semata-mata anugerah Tuhan. Anugerah yang diberikan lewat korbannya di atas salib Golgota. Itu sebabnya sebagai domba, mari kita menghargai pengorbanan Kristus. Minggu-minggu depan kita sedang akan merayakan Paskah, memperingati bagaimana domba Paskah itu disembelih demi menyelamatkan domba-domba pemeliharaannya supaya tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Inilah kabar baik. Di tengah kesukaran dan ketakutan di dunia ini, ada kabar baik yang Tuhan mau berikan kepada kita, bahwa kapanpun usia kita selesai di dunia, kita punya jaminan dan kepastian bahwa Tuhan memberikan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, tentu pertanyaannya, domba yang mana yang mendapatkan jaminan dan kepastian? Karena ada banyak orang Kristen di gereja, ada banyak orang Kristen di dunia ini yang mengaku sebagai pengikut Kristus, yang mengaku sebagai anak Tuhan, yang mengaku sebagai orang-orang yang percaya. Ayat yang kita baca tadi berkata, ayat yang ke-27 berkata demikian. Saya baca lagi, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Domba mana yang mendapat jaminan dan kepastian lewat korban gembala yang baik mati di kayu salib tersebut? Bagi domba yang mau mendengar suaranya dan yang melakukannya serta mengikut gembala sampai akhir hayatnya. Oleh sebab itu, marilah jadikan diri kita sidang jemaat domba yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan. Gereja bukan kekurangan mendengar firman, tapi gereja kekurangan melakukan firman yang telah didengarnya. Oleh sebab itu, marilah sidang jemaat kita bersama-sama, jaminan dan kepastian sudah diberikan kepada kita. Sekarang tergantung bagaimana kita menjadikan diri sebagai domba yang mau mendengar dan melakukan firman-Nya dan mengikut Kristus. Ada nyanyian, mengikut Yesus keputusanku dan aku takkan mau goyah selamanya sampai akhir hayat. Firman Tuhan yang dilakukannya itu yang akan
membahagiakan kita bersama-sama. Jadi inilah yang pertama yang Tuhan berikan lewat gembala yang baik yang telah memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya, yaitu memberikan hidup yang akan datang. Dan hidup yang akan datang itu diberikan jaminan dan kepastian. Jadikanlah diriku dan diri saudara-saudara sidang jemaat sebagai domba yang mendengarkan suaranya dan melakukan firman-Nya dan mengikut Kristus sampai selama-lamanya. Ini yang pertama. Kekristenan tidak hanya bicara tentang sorga. Yesus mati di salib tidak hanya menceritakan kepastian untuk hidup di sorga, lalu membiarkan kita di dalam dunia. Oh tidak, kekristenan mempunyai dampak ganda. Yang pertama, memberi hidup yang akan datang dengan kepastian dan dengan jaminan. Yang kedua, kekristenan juga memberikan dampak, memberi hidup yang sekarang di dalam dunia. Yang kedua, saya membacanya demikian dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang keempat, berkata demikian. Mazmur 121 ayat yang keempat berkata demikian. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, sehingga matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan tidak akan menyakiti engkau pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga waktu engkau keluar rumah dan waktu masuk ke dalam rumah, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah dampak dari gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia memberikan hidup yang sekarang sedang kita jalani. Kita di dalam dunia tidak hanya butuh sandang pangan, bukan. Kita tidak hanya butuh keamanan saja, bukan. Kita tidak hanya membutuhkan perlindungan saja, bukan. Tapi kita juga membutuhkan penjagaan yang Tuhan berikan buat kita. Ayat ini memberitahukan kepada kita, aku Tuhan penjagamu yang tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur. Saudara-saudara, inilah hasil dari gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, sehingga lengkaplah karya Kristus di salib Golgota. Dia tidak hanya memberikan hidup yang akan datang dengan jaminan kepastian dan jaminan keselamatan, tapi Tuhan yang telah mati di atas salib Golgota, Dia juga memberikan untuk hidup yang sekarang yang dibutuhkan oleh kita bersama-sama. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan menjadi penjaga kita siang dan malam. Siang dikatakan tidak akan mendapat bahaya, pada malam pun engkau tidak akan disakiti dengan terangnya bulan. Sehingga diberkati waktu engkau keluar rumah, diberkati waktu engkau masuk ke dalam rumah. Tuhan menjagamu di waktu engkau masuk dan di waktu engkau keluar rumah. Hari-hari ini memang kita diajak pemerintah untuk dihimbau agar tidak keluar rumah, dan itu baik untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tetapi sebagai manusia tentu tidak bisa tinggal terus dalam rumah. Kita tidak bisa terus tinggal dalam rumah. Ada waktunya kita mesti keluar rumah, ada waktunya kita harus pergi dari rumah, dan orang lagi ketakutan. Tapi kabar baik hari ini, Yesus yang adalah gembala yang baik, Dia memberikan jaminan penjagaannya dengan aku tidak pernah terlelap, aku tidak pernah tertidur. Jangankan tertidur, mengantuk pun tidak. Dan ini kabar baik buat kita, sehingga Dia menjaga waktu kita keluar rumah, waktu kita sedang berinteraksi dengan sesama, baik dalam dunia usaha dan dalam keadaan perjalanan di dalamnya. Ada Tuhan yang menjagai kita dari semua virus yang menakutkan, membuat kita tidak boleh ketakutan menghadapi virus ini.
Kita memang harus menjaga dan berjaga-jaga, tapi bukan harus ketakutan menghadapinya, sehingga tidak berani keluar rumah, tidak berani beraktivitas apa saja. Mulai hari ini lewat firman Tuhan, Yesus yang adalah gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Dia tidak hanya memberikan hidup yang akan datang, yang merupakan jaminan kepastian keselamatan, tapi dia juga memberikan jaminan penjagaan siang dan malam. Waktu engkau masuk dan keluar rumah, Tuhan menjadi penjaga dan memelihara kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jadilah domba yang mau mendengar dan melakukan firman. Semua ini diberikan kepada domba yang mau mendengar dan yang melakukan firman dan mengikut dengan setia. Biarlah dalam renungan singkat pada hari ini memberkati rohani kita dalam menghadapi ketakutan yang sedang melanda di seluruh dunia. Saudara-saudara, tapi sebagai dombanya Tuhan, gembala itu bertanggung jawab untuk hidup yang akan datang maupun hidup yang sekarang kita sedang jalani. Dia tidak hanya menyertai kita, dia tidak hanya memberkati kita, dia tidak hanya melindungi kita, tapi dia menjagai kita seperti Tuhan menjagai biji matanya. Luar biasa. Dan ini kabar baik, kabar sukacita. Saudara-saudara, siang dan malam, waktu kau keluar dan masuk dalam rumah, sekarang sampai selama-lamanya. Dengan demikian, saudara-saudara, kita akan menjadi domba yang terpelihara oleh gembala kita yang baik. Saya akan membacakannya dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 berkata demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan aku kekurangan. Ini bicara tentang kebutuhan hidup. Sekalipun dampak corona berakibat ekonomi semua terganggu, tapi domba yang mau mendengar dan melakukan firman-Nya dan mengikut Kristus dengan setia, Tuhan berjanji domba takkan kekurangan. Bahkan Ia membaringkan aku pada padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudara, Tuhan tidak menyediakan kita rumput kering, rumput yang sudah tua, tapi rumput yang hijau bagi domba dan air yang jernih bagi kebutuhan hidupnya. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Luar biasa. Manusia tidak hanya butuh secara fisik tubuh, tapi kebutuhan jiwa. Alkitab yang mengatakan dia menyegarkan jiwaku. Wow, saudara-saudara, bahkan sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Dan saudara-saudara, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Jemaat yang kekasih, kita sedang berjalan seperti di dalam kegelapan yang menakutkan. Di mana-mana orang takut karena virus ini memang membahayakan. Ya, tetapi hari ini kita mendengar kabar baik. Tuhan yang telah mati bagi kita sebagai gembala yang baik. Dia tidak hanya memberikan kebutuhan untuk hidup yang akan datang berupa kehidupan kekal di surga, tapi juga memperhatikan kita yang sekarang masih hidup dengan menjagai kita siang dan malam, roh, tubuh dan jiwa kita, sehingga amanlah waktu kita keluar rumah, amanlah waktu kita masuk dalam rumah bagi domba yang mendengar dan melakukan firman-Nya dan mengikut Kristus sampai akhir hayatnya. Kiranya lewat renungan singkat ini memberkati kita bersama-sama, menjadi bekal kita di perjalanan di hari-hari ini. Ya, supaya engkau dan kita bersama jadi domba yang tidak perlu ketakutan menghadapi situasi yang sekarang melanda dunia. Ada gembala yang menjaga kita. Mari kita nyanyikan satu pujian, Yesus besertaku, manis dan senang.
lindungannya. Mari kita nyanyikan ini pujian Yesus besertaku. Yesus besertaku, maniskan senang lindungannya, saudara-saudara, sebelum kita pulang dari rumah Tuhan, setelah kita mendengarkan firman, baik yang ada di rumah dimanapun kau berada, ada Yesus yang besertamu. Dia mati tapi tidak terus mati, dia bangkit. Itu sebabnya dia hidup, sehingga dia bisa beserta, memelihara, melindungi, memberkati, dan menjaga kita dalam perjalanan sementara dunia ini. Kita nyanyi lagi bersama-sama. Yesus besertaku, manis dan senang lindungannya, penjagaku, Tuhan jaga anaknya. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup dengan doa. Betapa bahagianya kami ya Tuhan hidup di dunia ini, punya gembala yang baik, tidak hanya menuntun, menyertai, dan menolong kami, tapi bahkan yang telah mati untuk keselamatan jiwa kami. Sehingga kapanpun usia kami di dunia ini selesai, kami sudah mendapatkan jaminan kepastian kehidupan yang kekal, yang tidak akan binasa di surga. Selagi kami masih hidup di dunia ini Tuhan, kami tak pernah sendirian, tak pernah ditinggalkan, sehingga baik tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara oleh Tuhan. Aman di waktu kami keluar rumah, aman pada waktu kami masuk dalam rumah, aman di waktu siang, aman di waktu malam, sekarang sampai selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati domba-domba-Mu ya Bapa, yang saat-saat yang sukar sedang terjadi di dunia ini, namun Tuhan masih punya terobosan-terobosan bagi orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dengan ajaib, dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu memberkati dan menghibur setiap kami semua. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang lemah sudah dikuatkan, yang takut sudah dihiburkan, yang hilang pengharapan sudah diberikan sukacita, sehingga kami menghadapi hidup ini dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa.